Shalom shalom komunitas IPM yang diberkati. Perbuatan baik. Jangan pernah lelah di dalam berbuat baik. Banyak orang mempercayai ajaran bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan, tetapi iman pada Yesus yang akan menyelamatkan. Benar. Tetapi itu bukan alasan kita untuk tidak atau kurang dalam melakukan kebaikan. Justru itu harus memacu kita untuk lebih lagi berbuat baik, karena kita telah mendapatkan anugerah yang besar, keselamatan, dan berkat yang luar biasa yang tidak terbendungkan yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Masa kita yang telah mendapatkan anugerah yang sulung kalah dengan dalam hal perbuatan baik. Justru yang sulung harus memberikan teladan yang lebih baik di dalam melakukan kebaikan. 1 Timotius 6 ayat 17-19 berkata, Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka ini berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Komunitas IPM yang diberkati. Jelas surat Timotius menulis bahwa perbuatan baik orang percaya akan berdampak untuk kehidupan kekal di masa depan. Ia sangat jelas sekali. Bahkan 2 kali ada peringatan. Peringatkanlah, ada dua kali perkataan peringatkanlah. Artinya kalau kita mendengar peringatan ini, kita jangan sampai tegar tengkuk. Dikatakan juga, jangan berharap terhadap sesuatu yang tak tentu, kekayaan. Artinya ya, dalam hidup ini kita letakkan hanya Yesus yang menjadi kekayaan dan pondasi yang teguh, yang bisa menjadi pondasi kehidupan kita, dasar kehidupan kita. Kekayaan bisa berubah dengan situasi seperti saat krisis, banyak orang kehilangan pekerjaan dan mereka tidak siap dengan situasi seperti ini. Setelah sekian puluh tahun mereka bekerja, tiba-tiba saja kehilangan pekerjaan. Usia sudah semakin tua, melamar ke tempat lain kadang kalah di dalam bersaing dengan angkatan kerja muda. Kekayaan bukan pegangan yang baik, bukan pegangan yang kuat, bukan pondasi yang kuat. Atau ada juga yang anggota keluarganya tiba-tiba terserang penyakit kronis dan biaya pengobatan menyedot biaya tinggi sehingga sampai menjual aset. Di sini kita melihat bahwa kekayaan itu tidak bisa dijadikan dasar, pondasi. Dia mudah tergoncang. Beberapa orang berkata salah sendiri, sembrono, tidak diasuransikan. Ternyata asuransi juga tidak menjamin. Banyak klausul jebakan, sehingga yang terjadi adalah tidak di-cover untuk klaim tertentu yang justru itu yang terjadi. Komunitas IPM yang diberkati, bahkan krisis dunia menggerus beberapa perusahaan asuransi raksasa hingga mengalami gulung tikar, sehingga uang yang tahunan disimpan untuk tujuan melindungi bisa menguap begitu saja. Kekayaan mudah tergoncang. Pondasinya tetap tidak kuat. Hanya pondasi Kristuslah yang membuat kita teguh mengalami walaupun goncangan itu terjadi. Tetapi selalu saja ada situasi di mana terjadi pembalikan. Orang yang meletakkan dasar kepercayaan imannya kepada Kristus, Sang Penolong dan yang berasal dari tempat maha tinggi, tidak mudah tergoncangkan. Bukankah kerajaan surga tidak akan tergoncangkan? Segala sesuatunya akan tergoncang, tetapi tinggal tetap kerajaan surga.
Komunitas IPM yang diberkati, seringkali karena kita telah melakukan kebaikan kepada orang lain, dan saat goncangan itu terjadi, justru jalan-jalan yang ajaib yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya terbuka dengan cara yang ajaib juga untuk kita melaluinya. Itulah cara Tuhan memberkati dan memelihara orang yang meletakkan dasarnya kepada Kristus, bukan kepada kekayaannya. Tuhan Yesus membandingkan persembahan janda miskin dan orang Farisi, dan ada teguran yang sifatnya sarkasme, terlalu belak-belakan. Tetapi kenapa Yesus sampai mengomentari perbuatan mereka yang notabene adalah sama-sama melakukan tindakan sosial, memberi persembahan? Tuhan lihat jauh ke dalam motivasi hati. Janda miskin memberi karena rasa cintanya pada Tuhan dan rasa tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan rumah Tuhan yang dia layani, sehingga dia rela mengorbankan seluruh hartanya. Sedangkan orang Farisi adalah orang kaya memberi demi status sosialnya di tengah jemaat. Kalau janda miskin boro-boro memikirkan status sosial, semua orang tidak mempedulikan karena uangnya begitu kecil, seolah-olah tidak ada manfaatnya. Padahal itu adalah seluruh kehidupan janda miskin yang dipertaruhkan. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi, surat Timotius yang kedua ini meyakinkan kita bahwa tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mengoreksi, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kebenarannya adalah melakukan perbuatan baik terhadap sesama kita. Firman Tuhan memperlengkapinya untuk kita bisa melaksanakan mandat, melakukan kebaikan seperti yang dilakukan oleh seorang Samaria yang baik hati. Masing-masing orang memang memiliki panggilannya sendiri-sendiri, sehingga kebaikan yang dilakukan akan berbeda-beda sesuai dengan panggilan pribadi yang Tuhan sudah tetapkan di dalam diri kita. Kita harus menemukan itu. Komunitas IPM yang luar biasa. Kita yang telah mendapat kasih karunia yang besar, apakah balasan kita? Seperti seorang gembala yang menemukan satu domba yang hilang, dia akan mengajak teman-temannya merayakan sukacitanya. Seperti juga orang yang menemukan keping uangnya yang hilang, sukacita akan dirayakan bersama-sama dengan orang-orang yang dia kasihi. Sama seperti saat kita mendapatkan deal bisnis besar, keuntungan besar, karena sukacita kita, maka kita juga ingin merayakan kemenangan bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita dan juga berbagi dengan orang yang kurang beruntung. Teman kita saking sukacitanya mendapat order mentraktir kami dengan membeli kue-kue dikirim ke tempat kita saat komunitas kita berkumpul. Ini hadiah dari saya karena saya baru dapat order besar, itu pesan yang dia kirimkan. Orang selalu punya cara merayakan sukacita kemenangannya. Orang yang terbiasa berbuat baik akan sangat mudah bersyukur dan mengerti arti hidup yang berbagi. Semakin hidup dibagi, semakin kebahagiaan itu bertambah. Mohon jangan menyalahartikan hidup yang berbagi dengan perselingkuhan. Berbagi dengan tulus bukan karena ada tujuan-tujuan yang menyesatkan. Bagaimana kita bisa mempresentasikan kebesaran dan kemurahan Tuhan kepada orang yang belum percaya kalau kita tidak rela mempresent atau menghadirkan kebaikan itu kepada mereka? Ada harga yang kita kembalikan karena kita telah menikmati anugerah Tuhan. Karena itulah kita dipanggil. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.